Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pada hari ini kita akan melangsungkan perkuliahan metodologi penelitian dengan tema menyusun kajian pustaka dan hipotesis. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama agar kita diberi kelancaran dalam melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Selesai. Baik, melanjutkan ya materi kemarin kita sudah membahas ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun kajian pustaka serta hipotesis. Jadi ini adalah topik kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas kajian pustaka, landasan teori dan hipotesis ya. Oke, next. Jadi, apa sih kajian pustaka? Jadi, kalau teman-teman buka skripsi ya, pada bagian bab 2, karena kita menyelesaikan bab 1 ya, sampai ke rumusan masalah, sampai dengan manfaat itu pada bab 1. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bab 2, yang isinya yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka itu berisi informasi yang berbentuk ringkasan mengenai topik penelitian, yang bisa bersumber dari artikel, buku, maupun penelitian yang relevan. Kemudian kajian pustaka merupakan laporan tentang apa yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya ya. Jadi seperti research seperti ya lalu kita bahas ya. Jadi apa sih penelitian yang sedang trend ini sampai mana? Jadi pada satu topik itu sampai mana perkembangan dari penelitiannya. Kemudian untuk kajian pustaka itu meliputi kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan penelitian ya. Jadi setelah teman-teman kemarin sudah saya minta untuk mendownload jurnal, mendownload materi, itu kemudian silahkan untuk menelaah dan membuat laporannya. Kemudian menentukan posisi penelitian kita yang akan kita lakukan. Ya, posisi penelitian kita itu apakah sebagai pelengkap, apakah kita sebagai pengkoreksi, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dari kajian pustaka ya. Yang pertama, mengungkapkan penelitian-penelitian serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, selain tadi ya, untuk gap research, itu kita juga mengetahui sebagai pembaca itu kita tahu oh ternyata penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu sudah sampai mana saja ya, apakah sudah sampai A, B, C, D ya, ternyata sudah sejauh itu. Ternyata penelitian yang ini ya yang sedang saya baca ini punya teman-teman ini, oh ini membahas hal yang berbeda ya. Jadi topik tajamnya itu di tempat yang berbeda karena itu saling melengkapi. Yang kedua, membantu memberikan gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang memiliki permasalahan seperti yang akan dilakukan. Jadi ada gambaran metode dan teknik ya. Jadi seperti di SOTA ya, state of the art. Jadi ada metode dan teknik yang lebih jelas bisa kita gunakan. Yang ketiga, mengungkapkan sumber data berupa judul penelitian lain yang memperkaya dalam penulisan ilmiah. Yang keempat, mengenal penelitian yang dapat dijadikan narasumber atau ditelusuri karya tulisannya yang terkait. Ya, jadi ini untuk baca-baca tentang topik sejenis. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menyusun kajian pustaka? Yang pertama, mengumpulkan penelitian terdahulu yang memiliki topik sejenis. Ini teman-teman sudah ya, jadi kemarin sudah diminta untuk mengumpulkan 2 jurnal. Yang kedua, membuat ringkasan penelitian berupa masalah, metode, dan hasil. Ini mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Jadi dari 2 jurnal yang sudah di-download itu silahkan dicari ya masalahnya, metode yang digunakan apa, hasilnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, menemukan kelebihan dan kelemahan dari metode yang terdahulu. Dari kelebihan dan kelemahan tentu kita akan membuat penelitian kita itu lebih bagus lagi. Bagaimana dengan mengurangi kelemahan dan mengambil kelebihannya. Yang keempat,
diurutkan berdasarkan tahun ya, 10 tahun terakhir ini pada umumnya seperti ini ya. Jadi tergantung dari dosen pembimbing, biasanya nanti akan diminta yang terbaru, ada 5 tahun terbaru seperti itu. Yang kelima, disajikan urutan dengan sumber yang valid. Ini kalau jurnal yang diambil adalah jurnal terindeks Sinta, kemudian yang terindeks Scopus, terindeks Thomson, itu sudah valid ya. Nah, ini adalah sistematika penulisan skripsi pada bab 2 ya. Jadi ini untuk yang umum. Maksudnya umum di sini mungkin kampus yang lain ya. Misalnya ada Undip, ada UNES, ada UGM mungkin. Itu yang pertama, kajian pustaka itu ada kajian teori atau kajian pustaka. Yang B ada penelitian yang relevan, yang C ada kerangka pemikiran. Nah, ini yang di UIN Wali Songo itu agak ada sedikit perbedaan ya. Jadi yang bab 2 itu tulisannya bukan kajian pustaka tapi landasan teori ya. Kemudian yang pertama itu adalah deskripsi teori. Ini kajian teori, jadi ada sama-sama pakai teori. Ini akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian yang B ada kajian pustaka atau penelitian yang relevan. Jadi yang B ini isinya nanti adalah penelitian yang relevan. Biasanya nanti oleh dosen pembimbing nanti diminta minimal ada 5 penelitian relevan ya. Jadi yang sudah dilakukan tentang topik yang teman-teman ajukan itu apa saja yang sudah ada, kemudian dicantumkan di situ. Yang kelima ada kerangka berpikir. Kita mulai dari yang pertama, ada deskripsi teori atau kajian teori. Ini berisi uraian atau pendeskripsian teori, memperjelas, mempertajam ruang lingkup masalah, berfungsi menjelaskan masing-masing variabel, menjelaskan indikator dari variabel, mendeskripsikan teori dalam hal hubungan antar variabel, menjelaskan masing-masing variabel. Jadi di judul teman-teman itu kan ada 3 macam variabel ya. Yang pertama ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Nah, dari 3 variabel itu nanti dijelaskan keterhubungannya itu yang mana, begitu. Nah, kemudian yang keempat ya, itu menjawab pertanyaan rumusan masalah. Kemudian yang kelima sebagai dasar untuk membuat kerangka pemikiran. Oke, next. Ini contoh dari skripsi kakak kelas yang sudah saya lampirkan di e-learning ya. Jadi ada skripsi tentang keragaman Lepidoptera ya, jenis kupu-kupu di hutan lindung kaki Gunung Prau. Karena saya menyebutkan ada hutan lindung kaki Gunung Prau, otomatis di salah satu deskripsinya itu ada gambaran hutan lindung itu apa sih. Karena saya ngomongin keragaman, ada di deskripsinya ada keragaman jenis itu apa sih. Karena saya ngomongin kupu-kupu, kupu-kupu dalam biologi itu apa sih. Karena saya ngomongin siklusnya, siklus hidup kupu-kupu itu apa sih. Saya tulis semua di deskripsi teori gitu. Kemudian yang B ya, yang kedua ada kajian pustaka atau nama lainnya tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan. Jadi kenapa kok namanya ada banyak ya, ada berbeda-beda. Ini tergantung dari format universitas ya, karena memang satu kampus dan kampus yang lain mempunyai kebijakan yang berbeda. Jadi formatnya berbeda. Meskipun formatnya berbeda, isinya kurang lebih sama ya, yaitu tentang penelitian yang relevan. Jadi selain bersumber dari referensi teori, peneliti juga mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap masalah yang sedang diteliti. Misalnya keragaman Lepidoptera dari gunung hutan lindung ya. Jadi hutan lindung itu ada berapa spesies, dari tahun ke tahun ternyata mengalami pengurangan atau peningkatan. Itu bisa dijadikan pembahasan. Kemudian nah, ini contoh dari kajian pustaka ya. Ini berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang terkait ini. Ya, salah satunya ada penelitian yang terkait. Yang pertama, ada skripsi yang ditulis oleh Eka, bla bla bla, mahasiswa Departemen Biologi Universitas Indonesia. Yang B mana-mana, nah, begitu. Kemudian yang perlu disertakan
di kajian pustaka yang pertama adalah nama peneliti dan tahunnya ya. Ini nama penelitiannya adalah Eka Nurlaila Utami tahun 2012. Tujuan penelitian terdahulu, mungkin di bagian bawahnya karena tidak muat ya. Itu ada tujuannya apa, hasilnya apa, keunggulan kelemahannya apa, lalu temuan dari penelitiannya apa. Next, ada kerangka pemikiran atau kadang kita sebut sebagai kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan garis besar alur logika sebuah penelitian, berperan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Merupakan representasi dari kajian-kajian teori yang didukung oleh penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran hendaknya dapat menjelaskan alur-alur pikir ya, yang secara logis. Jadi gambaran besar dari penelitian itu apa nanti dijelaskan dalam alur kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir itu biasanya ada dua macam format ya. Format yang dijelaskan secara narasi ya. Dalam kajian teoritis ini kerangka berpikir penelitian ini adalah melalui penelitian bla 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 dalam bentuk narasi. Atau dalam bentuk diagram alir ya, seperti ini, kondisi awal, kemudian bagaimana selanjutnya sehingga menemukan hasilnya, kondisi akhirnya. Itu jadi ada dua jenis, jadi bisa kita pakai yang narasi, bisa kita pakai yang alur ya. Jadi tidak masalah, nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori, merupakan seperangkat teori atas fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga dijadikan acuan untuk dibedah. Cara menyusun landasan teori ya, jadi berawal dari teori umum ke khusus ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau dari umum ke khusus kemarin kita bahas adalah piramida terbalik ya, gitu. Kemudian wajib memberi sitasi ya. Sitasi ini apa? Oh, bukan, ini hilangkan saja nih. Wajib memberi sitasi atau pustaka ya. Jadi ini disitasi oleh siapa, tahun berapa ya. Misalnya disitasi oleh Tono tahun 2010. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian memparafrasekan teori yang ditunjuk ya. Jadi tidak boleh menggunakan saklek atau copy paste ya, karena nanti akan masuk dalam kegiatan plagiarisme. Jadi kita harus mengubah kalimat-kalimatnya atau kita sebut parafrase. Yang keempat, menyediakan gambar atau formula yang ditunjuk dalam dokumen penelitian. Lanjut. Nah, itu kemarin tadi sudah sampai kedua. Yang ketiga, itu ada hipotesis ya. Hipotesis atau perumusan hipotesis dilakukan setelah kita melakukan kajian teori ya. Penggambaran kerangka berpikir, hubungan antar variabel yang didasarkan pada teori atau penelitian terdahulu yang relevan. Apa sih hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara yang mau kita uji kebenarannya ya. Namun tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Misalnya mau mengetahui keragaman Lepidoptera tadi, tentu saja tidak ada hipotesisnya ya, karena kita kan mau menjelajah atau kita mau mencari eksplorasi, jadi tidak ada hipotesisnya. Kemudian hipotesis penelitian itu kita bagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dan hipotesis nol atau nihil. Hipotesis yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja ya. Hipotesis alternatif berdasarkan atas teori yang dipandang handal dan mumpuni. Sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih bersifat meragukan. Hipotesis alternatif atau kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Manfaat hipotesis yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel apa saja yang akan kita uji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Ini macam-macamnya, ada yang hipotesis deskriptif ya. Jadi hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri
tidak membuat perbandingan atau hubungan. Ya. Sebagai contoh, jika rumusan masalahnya sebagai berikut. Seberapa tinggi produktivitas enzim protease bakteri E. coli? Atau berapa lama waktu yang diperlukan E. coli untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel? Maka rumusan hipotesisnya, produktivitas enzim protease bakteri E. coli adalah 10 mikromolar. Atau E. coli untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel dalam waktu 52 menit. Itu contoh dari hipotesis. Kemudian ada hipotesis komparatif ya. Jadi hipotesis yang menyatakan atau menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, komparasi berarti membandingkan ya. Contohnya apabila rumusannya sebagai berikut. Bagaimana produktivitas enzim protease bakteri E. coli di kota Semarang dan di kota Padang? Maka rumusan hipotesisnya H0 produktivitas enzim protease bakteri E. coli di kota Semarang dan di kota Padang sama. H alternatifnya, hipotesis alternatifnya, produktivitas enzim protease bakteri E. coli dan di kota Semarang dan di kota Padang tidak sama ya. Jadi disebutkan dia sifatnya negatif. Nah, untuk yang komparatif itu ada banyak ya, ada berbagai macam nih. Bisa juga alternatifnya adalah H0 produktivitas enzim protease bakteri E. coli di kota Semarang lebih tinggi dibandingkan kota Padang. Alternatifnya, produktivitas enzim protease bakteri E. coli di kota Semarang lebih rendah dibandingkan kota Semarang. Ya. Karena tadi negatif, negatifnya yang rendah. Kemudian H0 produktivitas enzim protease bakteri E. coli ini hanya dibalik saja ya. Jadi memang tadi disebutkan dia membandingkan begitu, jadi komparasi. Kemudian ada hipotesis asosiatif ya. Hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contohnya, apakah ada hubungan antara pH media dengan kadar enzim protease E. coli? Apakah ada pengaruh pH subkultur terhadap kadar enzim protease E. coli? Nah, rumusan hipotesisnya tidak ada hubungan positif antara peningkatan pH dengan enzim protease E. coli. Untuk yang kedua, ada pengaruh hubungan positif antara peningkatan pH dengan produksi enzim protease E. coli. Artinya terbukti gitu ya kalau positif. Jadi kalau ada pH meningkatnya pH itu ternyata produksi enzim protease meningkat gitu atau sebaliknya. Bentuk hipotesis penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian ya. Tadi sudah kita bahas, ada hipotesis 0 merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan atau hubungan antar pengaruh antar variabel. Jadi tidak ada apa-apa, itu hipotesis 0. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan 0 atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel atau merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Oke, terima kasih. Itulah materi dari pertemuan kita hari ini ya, mengenai bagaimana menyusun kajian pustaka, kerangka berpikir, penelitian yang relevan, dan hipotesis. Ya, selanjutnya tentu saja teman-teman harus membuat kajian pustaka, kerangka berpikir, serta hipotesis dari topik yang diajukan ya, yang diajukan pada tugas 1 ya kemarin. Silahkan untuk dibuat. Belum akan saya minta mengumpulkan dalam waktu minggu ini ya, tapi tentu saja itu akan lebih mudah kalau teman-teman sudah mulai mencicil mengerjakannya dari sekarang ya. Jadi bisa mulai mendownload jurnal yang relevan, kemudian menuliskan kelebihan kelemahan, kemudian mengisi bagian kajian pustaka,
penelitian yang relevan. Kemudian, nah, untuk penelitian relevan perlu diketahui kemarin saya minta download 2 ya. Nah, karena relevan ini minimal 5, silahkan cari 3 lagi ya. Kemudian jangan lupa untuk membuat hipotesis. Itu saja, terima kasih dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.